Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila Anissa dari 10 MIPA 4. Sini saya ingin mempresentasikan hasil belajar bahasa Indonesia saya tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi: pertama, singkat dan padat. Kedua, gaya informasi yang mengajak. Ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Ketujuh, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. 8. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. 9. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Adapun struktur teks eksposisi yang dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Kedua, pernyataan umum dan tesis. Berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Ketiga, argumentasi. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Dan terakhir, penegasan ulang pendapat. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Adapun jenis-jenis teks eksposisi. Pertama, eksposisi defini, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Kedua, eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Keempat, eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari buah berita atau penelitian tertentu. Kelima, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Keenam, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lain. Adapun unsur kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Kedua, menentukan tujuan eksposisi. Ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Keempat, membuat kerangka karangan. Kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Dan terakhir, membuat simpulan. Selain unsur kaidah kebahasaan, adapun unsur kebahasaan teks eksposisi. Pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina satu. Kedua, nomina dan verba. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Ketiga, konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi contohnya pada kenyataannya. Kemudian, lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Terakhir, pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi terdapat dua pola pengembangan diantaranya. Pertama, paragraf umum khusus adalah suatu paragraf yang disusun dengan mendahulukan kesimpulan pada bagian awal. Dalam kesimpulan diterangkan terdapat gagasan utama yang diuraikan dengan bukti, fakta, atau contoh melalui gagasan pendukungnya. Kedua, paragraf khusus umum adalah suatu paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa bukti, fakta, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf, yang diakhiri dengan kesimpulan berisi tentang gagasan utama pada bagian akhir. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.